50 miliar. Itu gede banget. Patung-patung ini, itu semua tuh langsung diimpor dari Italia. Dan akhirnya sampai saat ini bangunan ini terbengkalai begitu aja. Kuntilanak merah. Terus kira-kira surat ini tuh siapa yang ngirim? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya. Amin. Makasih ya kalian udah mau klik video ini. Oke, di video kali ini aku akan bahas tentang sebuah tempat yang konon katanya angker. Kira-kira di mana ya itu? Apakah di tempat asal kalian? Yang jelas masih ada di Indonesia lah ya tentunya. Kenapa aku membahas soal tempat ini nih? Soalnya tempat ini tuh salah satu lokasi yang unik gitu. Karena tempat ini yang katanya angker, tapi tempat ini tuh ada di tengah-tengah pusat kota. Makanya aku kepo banget pengen cari tahu. Ya, seperti yang udah tertera di judul lah ya. Kali ini aku akan coba mengulik sedikit tentang cerita mistis yang kerap terjadi di sebuah bangunan megah yang terletak di ibu kota Jakarta, yaitu Menara Saidah. Tapi seperti biasa, aku mau disclaimer dulu. Kalau semua informasi yang aku sampaikan selama ini di video-video aku, itu semua adalah berdasarkan hasil research aku lagi ya. Aku coba cari dari berbagai sumber yang insya Allah menurut aku terpercaya, kemudian aku rangkum, dan aku share atau aku bagikan lagi deh ke kalian semua. Tapi kalau menurut kalian dari informasi yang aku bagikan ini ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, ya nggak apa-apa. Itulah tugas kalian, langsung aja dikoreksi. Tulis aja langsung di kolom komentar ya. Sebelum kalian lanjut nonton video ini, tolong dong jangan lupa di support channel ini ya. Caranya gampang banget, tinggal diklik aja itu tombol like-nya, terus diklik juga tombol subscribe-nya, dan jangan lupa juga di-share ke semua sosial media yang kalian punya, supaya yang nonton bukan kalian doang, tapi teman-teman kalian yang lain juga ikutan nonton ya. Satu lagi, jangan lupa diklik juga tombol loncengnya, supaya nanti kalau aku ada upload video terbaru, kamu nih bisa jadi orang pertama yang nonton video aku. Oke. Kalian sudah siap untuk merinding-merinding syahdu hari ini? Kalau gitu, kita langsung lanjut aja videonya ya. Ini dia, misteri Menara Saidah. Enjoy the video ya. Buat kalian yang Agatha alias anak gaul Jakarta, yang udah sering banget nih warawiri di kota Jakarta, pasti sebagian udah banyak yang tahu sih, dan mungkin sering lihat bangunan ini. Gedung menara mewah yang berlokasi di Jalan MT Haryono nomor 30, Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan ini emang udah lama banget jadi perbincangan masyarakat Jakarta. Bukan lagi soal kemewahan dari gedung tinggi ini, tapi melainkan cerita misteri yang beredar di kalangan masyarakat Jakarta. Dan cerita mistis soal Menara Saidah ini juga udah bukan cuma jadi perbincangan di masyarakat Jakarta aja, karena cerita ini udah terkenal banget sampai ke seluruh Indonesia loh. Bangunan megah ini bukan cuma terkenal karena arsitekturnya aja yang unik, tapi bangunan ini juga terkenal karena kesan angkernya yang konon bisa menghipnotis siapapun. Saking terkenalnya cerita mistis di Menara Saidah ini, banyak banget masyarakat yang enggan dekat-dekat sama bangunan yang udah dibangun sejak tahun 90-an ini. Oke, aku akan cerita sedikit dulu tentang awal mulanya bangunan ini berdiri. Jadi awalnya gedung perkantoran yang didesain ala Romawi dengan pilar-pilar besar ini bernama Drasindo. Konon bangunan mewah ini dibangun dengan menghabiskan dana sebanyak 50 miliar rupiah. Oh my god! Wow, fantastis sekali ya. Tahun 90-an coy, 50 miliar. Itu gede banget. Jangan kan tahun 90-an ya. Tahun sekarang aja 50M itu banyak banget. Gue mana pernah ngeliat duit sebanyak itu ya. Itu mungkin kalau dibikin perumahan bisa jadi ratusan unit ya. Berapa klaster gitu ya. Pusing lah kalau dibayangin. Gedung ini didirikan sekitar tahun 1995 sampai dengan tahun 1998 oleh PT Hutama Karya. Dan gedung ini merupakan gedung tertinggi pertama yang dibangun oleh perusahaan kontraktor tersebut. Awalnya, sebelum gedung ini dibangun, gedung ini dimiliki oleh Muryati Sudibyo atau pemilik perusahaan PT Mustika Ratu. Tahu dong ya, brand terkenal dan terbesar di Indonesia, Mustika Ratu, tahu dong pasti. Itu perusahaan sampai sekarang nih maju dan berkembang pesat banget loh. Nah kemudian pada tahun 1995, gedung ini dilelang. Dan lelang ini dimenangkan oleh anak kelima keluarga Saidah Abu Bakar Ibrahim.
Sampai akhirnya kemudian berpindah tangan ke anak bungsunya, yaitu Fahmi Darmawansyah. Dan setelah pindah tangan itu, akhirnya bangunan ini tuh diubah namanya menjadi Menara Saidah. Gitu deh ya, kira-kira cerita singkatnya awal mula berdirinya bangunan ini. Nah kemudian usai pelelangan nih ya, gedung ini pun mengalami renovasi skala besar. Termasuk menambah ketinggian gedung yang awalnya cuma 15 lantai, ditambah lagi deh tuh menjadi 28 lantai. Sehingga makin tinggi aja lah tuh gedungnya. Nah salah satu yang khas dari gedung ini tuh bisa kita lihat dari desainnya ya. Adanya patung-patung bernuansa Romawi. Dan ini menjadi salah satu ciri khas dari gedung ini. Dan ternyata patung-patung ini itu semua tuh langsung diimpor dari Italia. Pantes saja ya, biaya pembangunannya itu sampai 50 M. Hah, patungnya aja jauh banget belinya. Hah. Dan juga nih ya, desain interiornya ini juga nggak sembarangan. Karena menggunakan sentuhan Las Vegas dengan langit-langit di bagian lobi yang nuansanya bisa diganti-ganti. Jadi kalau umpamanya kalian bosen nih, hari ini nuansanya biru cerah gitu kan, biru langit yang cerah, terus udah bosen, mau ganti agak mendung-mendung dikit, itu bisa. Makanya wajar aja kalau biayanya ini, biaya pembangunan Menara Saidah ini tuh sampai 50 miliar. Gak heran ya, orang fasilitasnya aja keren. Dulunya gedung ini banyak banget disewain sebagai perkantoran. Bahkan nih ya, pernah disewa juga loh sama salah satu kantor kementerian dulunya. Tapi sayang banget nih, sejak tahun 2007 lalu, gedung ini udah nggak beroperasi lagi. Dikarenakan ada sebuah kesalahan konstruksi yang membuat bangunan ini tuh jadi miring. Dan akhirnya sampai saat ini bangunan ini terbengkalai begitu aja. Sampai akhirnya kesan angker ini lahir menyeruak di sekitaran Menara Saidah. Semenjak bangunan ini udah nggak beroperasi lagi nih ya, banyak banget cerita horor yang lahir dan menakuti masyarakat. Di antaranya ada cerita dan kesaksian dari penjaga atau satpam di Menara Saidah yang pernah dijailin sama para penghuni yang gak kasat mata di bangunan tersebut. Dan katanya nih ya, menurut cerita dari satpam ini tuh katanya sampai pingsan loh gara-gara dijailin sama penghuni Menara Saidah itu. Dan lebih parahnya lagi, bukan cuma pingsan, sampai dilariin ke rumah sakit. Ini makanya udah bukan jahil ya penghuninya ya. Bikin orang sampai masuk rumah sakit loh. Jahil macam apa itu? Lebih ke neror kayaknya ya, bukan jahil ya. Selain dari cerita soal satpam yang dijailin tadi nih ya, konon katanya Menara Saidah ini juga dijuluki sebagai markas besar dari kuntilanak merah. Aduh, udah kalau ngomongin setan-setanan, aduh. Rinding. Kuduk. Boleh minum dulu gak sih? Bentar ya, minum dulu ya. Ngilangin ini, merinding. Oke, lanjut lagi. Itu di Menara Saidah itu bukan cuma sekedar buat tempat tinggal, tapi udah jadi mabes, markas besar, kuntilanak merah. Gila loh, Polri aja kalah loh. Kuntilanak bisa punya mabes. Soalnya katanya nggak sedikit nih orang yang menuturkan kesaksian melihat sendiri penampakan kuntilanak berbaju merah atau sosok perempuan yang berwujud menggunakan gaun merah yang nangkring di sekitaran gedung tersebut. Ya terlepas dari itu fakta atau bukan nih ya, tapi kan udah banyak saksinya gitu kan, orang-orang di sekitar gedung Menara Saidah itu tuh udah banyak yang ngelihat langsung. Kalau menurut kalian gimana? Atau mungkin kalian sendiri pernah ngelihat secara langsung atau ngalamin kejadian-kejadian mistis di sekitar Menara Saidah? Komen dong di bawah bagian pengalamannya ya. Dan selain cerita horor tadi, ada juga nih cerita horor lainnya. Ada masyarakat sekitar yang berbagi pengalaman. Katanya nih ya, di bagian lorong basement bangunan ini, konon terdapat hantu bersosok putih yang juga sering muncul dan mengganggu orang-orang dengan memanggil nama dan menjaili para pengunjung. Sumpah, merinding banget gua. Habis mau bahas-bahas setan. Kita dulu ya. Merinding ini sumpah sekujur tubuh. Jadi katanya nih ya, kalau ada manusia yang berada di sekitaran lorong basement Menara Saidah ini, mereka tuh suka dipanggil-panggil gitu katanya namanya. Tapi kok tuh hantunya bisa tahu ya si nama orang ini tuh siapa gitu. Keren juga ya hantunya ya. Apa sebelumnya udah kenalan dulu ya? Makanya tahu gitu manggil-manggil namanya. Lagian aku juga heran sih ya.
gedung atau Menara Saidah ini kan mulai angker itu setelah tidak berpenghuni gitu. Ya kalau udah nggak berpenghuni lu ngapain ada di lorong basement? Kurang kerjaan juga sih lagian nyari-nyari penyakit. Ya wajar aja kalau digangguin. Orang itu udah bukan wilayahnya kalian kok, udah gantian gitu ya. Udah jadi penghuninya udah ganti gitu. Ya lu ganggu, lu datang-datang ke situ mau ngapain? Gedung kosong lu samper-samperin. Nah puncaknya nih ya dari semua cerita horor yang pernah ada di gedung ini tuh ada nih puncak viral dari cerita horor di Menara Saidah. Pada saat itu ada seorang job seeker atau pencari kerja yang katanya dapat tawaran atau panggilan untuk interview di Menara Saidah. Lebih tepatnya lagi nih ya, orang ini disuruh datang ke lantai 13 katanya. Dan lantai 13 ini memang katanya terkenal jadi sumber keangkeran di gedung itu. Padahal pada saat itu Menara Saidah tuh udah sama sekali nggak beroperasi gitu. Udah lama banget gedung ini tuh udah nggak disewain lagi gitu ke perusahaan-perusahaan lain. Dan udah nggak ada kegiatan apa-apa juga di gedung ini. Jadi nggak mungkin gitu ya ada panggilan interview di gedung atau Menara Saidah. Dan orang yang dapat panggilan interview ini tuh juga sebenarnya ngeh gitu. Dia tuh juga heran, kok bisa ya gue dapat panggilan interview ke Menara Saidah lantai 13 lagi. Dia tuh tahu sebenarnya kalau menara ini tuh udah nggak ada kegiatan apa-apa, udah jadi gedung kosong aja gitu. Udah gitu di lantai 13 pula. Secara kan ya, yang kita tahu nih ya, kalau gedung, mau itu perkantoran atau itu apartemen atau apapun itu, biasanya tuh kan nggak ada lantai 13. Biasanya itu kan sebuah gedung, mau itu perkantoran atau apartemen itu tuh nggak ada lantai 13 ya biasanya. Jadi setelah lantai 12 biasanya loncat tuh ke lantai 14. Atau enggak setelah lantai 12 dibikinnya tuh jadi 12A baru ke 14 gitu. Jadi 13 itu nggak ada. Soalnya masih banyak banget tuh di Indonesia yang percaya kalau katanya angka 13 itu tuh angka keramat. Jadi kalau gedung itu dibuat ada 13-nya, jarang banget ada yang mau beli. Atau misalkan kayak apartemen gitu kan, ada lantai 13-nya. Itu biasanya unit-unit yang ada di apartemen itu tuh nggak laku, nggak ada yang mau beli. Karena angka sial, katanya gitu. Di perumahan-perumahan juga kayak gitu ya. Biasanya rumah dari nomor 12, loncatnya langsung ke 14. Nggak ada tuh rumah nomor 13. Soalnya banyak yang percaya, masih banyak banget gitu ya masyarakat Indonesia yang percaya kalau mereka beli rumah dengan nomor 13 itu nanti takutnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu lah. Kalian masih percaya nggak yang kayak gitu? Padahal kan ya 13 itu kan cuma angka ya. Gue lahirnya tanggal 13. Alhamdulillah nggak ada apa-apa, baik-baik aja. Lahir cantik, seksi, pinter, ngangenin ya kan? Jadi kalau menurut aku itu cuma mitos, tapi ya banyak masyarakat Indonesia yang masih percaya. Cuman ya itu terserah, kalian mau percaya atau enggak, itu hak kalian masing-masing. Oke, kita lanjut ya. Gimana lah tuh akhirnya nasib si pelamar kerja itu? Jadi datang nggak ya dia kira-kira? Nah karena sebenarnya si pelamar kerja atau pencari kerja ini tuh udah curiga nih, udah heran dari awal. Kenapa dia bisa dapat panggilan interview ke gedung Menara Saidah lantai 13 pula? Secara dia tahu kalau gedung ini tuh udah nggak berpenghuni dan udah nggak ada kegiatan apa-apa gitu di dalamnya. Terus kira-kira surat ini tuh siapa yang ngirim? Apakah orang dari perusahaan tempat dia melamar pekerjaan itu salah nulis alamat? Atau emang nggak tahu siapa yang ngirim? Ada yang iseng apa gimana? Dia juga bingung, dia juga heran, nggak ngerti. Itu masih jadi tanda tanya besar sampai sekarang. Gimana coba menurut kalian kira-kira? Apa jangan-jangan kalian juga pernah ya ngalamin kejadian yang sama kayak si pelamar kerja ini? Pernah dapet panggilan interview kerja juga nggak di Menara Saidah setelah menara itu kosong? Tapi katanya nih ya, karena si pelamar kerja ini tuh udah tahu kalau Menara Saidah ini tuh udah nggak ada kegiatan apa-apa, cuma gedung kosong gitu aja yang udah lama banget nggak dihuni, dan udah jelas dong nggak ada perusahaan apapun yang berkantor di sana. Akhirnya si pelamar kerja ini tuh memutuskan untuk nggak datang ke gedung itu. Dia tidak memenuhi panggilan interview tersebut. Ya udahlah, diikhlasin aja. Mungkin emang belum rezekinya dia kan? Lagian juga rezeki dia kerja di situ, di mana ntar siapa yang interview ya. Si pencari kerja ini tuh mikir juga kali ya. Dia juga karena ngeh, dia tahu juga kondisi di gedung Saidah itu tuh udah emang kosong, cuma gedung kosong doang. Udah gitu di lantai 13 pula. Kalaupun nanti dia datang, misalkan nih ya, dia datang, tempatnya kan kosong. Tapi kan dia disuruh datang lantai 13, mungkin aja di lantai 1 sampai lantai 12 emang gak ada kegiatan apa-apa gitu kosong. Tapi di lantai 13-nya ada. Tapi kan perlu
nyali besar juga dong untuk mendatangi sebuah gedung yang kosong, udah lama kosong, ditinggal, nggak ada penghuninya sama sekali. Terus dia naik ke lantai 13. Habis itu di lantai 13 ngebayangin apa? Ketemu sama siapa? Kalaupun dia nekat juga nih ya, dia datang ucuk, terus dia naik tuh ke lantai 13. Ketemu lah sama orang yang dituju. Terus ternyata orang yang dituju tidak seperti yang dia bayangkan. Dia nggak mau sebenarnya ketemu sama itu orang, nggak tahu bukan gitu kan. Udah sampai situ dia teriak-teriak minta tolong. Siapa juga yang mau nolongin? Lo dari lantai 13 lo teriak-teriak, gedungnya kosong, kagak ada yang denger. Udah gitu itu kan ada di pinggir jalan persis gitu ya, berisik, ada kendaraan was ngwang-ngwing gitu. Lo teriak-teriak juga gak bakal ada yang denger. Akhirnya si pelamar kerja atau pencari kerja ini tuh memutuskan untuk gak jadi datang. Kejadian ini cuma dijadiin pengalaman aja lah buat dirinya dia sendiri atas misteri yang dia alami terkait misteri Menara Saidah ini. Kira-kira menurut kalian gimana? Siapa sebenarnya si pengirim surat panggilan untuk interview ini, untuk si pencari kerja ini? Siapa ya kira-kira? Apakah itu cuma orang iseng atau hantu yang iseng? Itu masih jadi misteri sampai saat ini. Nah, kalau kalian sendiri gimana? Punya cerita sendiri nggak soal Menara Saidah ini? Kalian udah pernah ngerasain sendiri belum punya pengalaman mistis tentang Menara Saidah ini? Atau teman-teman di sekitar kalian yang pernah cerita ke kalian, bagiin dong ceritanya, tulis aja langsung di kolom komentar ya. Oke, jadi begitulah ya sedikit informasi yang bisa aku bagikan ke kalian semua tentang salah satu bangunan yang terkenal angker di pusat ibu kota Jakarta, yaitu Menara Saidah. Kalau kalian punya informasi tambahan tentang kejadian mistis atau kisah-kisah misteri tentang Menara Saidah ini, boleh dong dibagiin juga ke teman-teman yang lain. Tulis aja langsung di kolom komentar ya. Semoga informasi yang aku bagikan ini bisa bermanfaat ya buat kalian semua, dan juga bisa menambah pengetahuan kalian lagi tentang keragaman yang ada di Indonesia. Kalau dari informasi yang aku sampaikan tadi ada yang kurang tepat, kurang lengkap, atau mungkin ada yang salah, tolong dikoreksi ya, tulis langsung aja di kolom komentar. Dan kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa diklik tombol like-nya, terus di subscribe juga, dan jangan lupa juga di share dong ke semua sosial media yang kalian punya, supaya yang nonton video ini bukan cuma kalian doang, tapi teman-teman kalian juga ikutan nonton. Dan kalau kalian punya saran juga masukan buat aku, buat bahas apa lagi di video aku selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar. Nanti insya Allah nih, kalau misalkan ada kesempatan, aku bakal bawain deh request dari kalian. Jangan lupa terus support channel aku, supaya aku terus bisa memberikan informasi yang insya Allah bermanfaat buat kalian semualah tentunya ya. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu video aku kali ini. Kita ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Sampai jumpa ya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.